Hari ini saya ingin membuat video sederhana tentang susunan laporan pertanggungjawaban untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom pertanyaan di channel kami sebelumnya. Banyak yang bertanya tentang bagaimana penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk pemilu tahun 2024. Jadi tanpa banyak basa-basi, di sini saya tampilkan contoh salah satu laporan pertanggungjawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu laporan pertanggungjawaban pada bulan Januari tahun 2023. Jadi laporan pertanggungjawaban ini sudah di PDF-kan dan sudah dikirim ke KPU. Dan untuk laporan pertanggungjawaban Panitia Pemungutan Suara atau PPS, susunannya kurang lebih, formatnya kurang lebih, yang membedakan hanya pada nama dan juga logo. Nah, kalau suara saya tidak jelas, saya mohon maaf karena cuaca di sini kurang mendukung dan ruangan yang kita pakai untuk membuat rekaman ini juga bukan ruangan kedap suara, sehingga suara-suara dari luar itu kedengaran sangat jelas. Nah, jadi ini adalah contoh laporan pertanggungjawaban belanja pada bulan Februari tahun 2023 oleh salah satu panitia pemilihan kecamatan di salah satu kabupaten di suatu daerah yang sudah dikirimkan ke KPU. Dari halaman depan tentu saja ini adalah sampulnya. Jadi judulnya laporan pertanggungjawaban belanja bulan Februari tahun 2023 karena laporan. Jadi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana itu dibuat setiap bulan. Nah, walaupun teman-teman ada yang pencairannya 2 bulan sekaligus, yaitu bulan Februari dan Maret, tetapi untuk laporan pertanggungjawabannya tetap dibuat per bulan seperti ini. Ya. Nah, jadi dari judul kemudian ada logo Panitia Pemilihan Kecamatan untuk PPK dan tentu ada logo Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk teman-teman yang ada di PPS. Nah, kemudian di bawahnya ada identitasnya Panitia Pemilihan Kecamatan untuk PPK. Jadi teman-teman PPS silakan menyesuaikan. Tentu di sini Panitia Pemungutan Suara. Kemudian ditambahkan lagi desa apa. Ya, karena di sini PPK maka nama desanya tentu tidak ada. Nah, setelah itu kemudian bukti penerimaan. Jadi di halaman pertama setelah judul itu adalah bukti penerimaan. Untuk cara pengisiannya saya sudah membuat tutorialnya, silakan teman-teman membuka di channel kami yang lainnya. Karena di sini kami membuat konten khusus untuk memperlihatkan susunan dana. Jadi sekali lagi, pertama tadi halaman sampul, kemudian halaman pertama setelah sampul ini adalah bukti penerimaan. Nah, kemudian halaman selanjutnya adalah bukti pengeluaran. Nah, di sini ada yang menyebutnya bukti pengeluaran dan dibuat format seperti ini. Dan ada juga yang membuat namanya buku kas umum. Ada juga yang menyebutnya buku kendali. Ya, apapun penamaannya, karena di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 itu tidak disebutkan secara spesifik apa yang kita lampirkan sebagai bukti pengeluaran. Apakah menggunakan buku kas umum, atau menggunakan RAP seperti ini, atau buku kendali. Tetapi intinya ada rincian untuk menjelaskan nominal biaya yang dikeluarkan dan juga item-item belanjanya. Nah, jadi kalau teman-teman membuat format seperti ini, bukti pengeluaran, nah ini dipisahkan antara bahan belanja atau barang habis dengan kode akun 521211 dan belanja barang untuk bahan untuk transportasi atau akun 521219. Nah, begitu juga bukti pengeluaran untuk belanja honorarium. Nah, jadi ini sudah halaman yang ketiga, yaitu bukti pengeluaran. Nah, ini juga bukti pengeluaran seperti yang saya sebutkan tadi, tapi khusus untuk belanja non operasional atau belanja uang transport ya. Ini bukti pengeluaran di halaman ketiganya. Nah, kemudian halaman berikutnya adalah surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTJB yang dibuat per bulan. Nah, untuk cara mengisi SPTJB ini juga kami sudah membuat tutorialnya, silahkan dicari di channel kami. Nah, selanjutnya adalah lampiran SPTJB. Jadi ada surat pernyataan tanggung jawab belanja dan ada lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja. Nah, tentu saja karena ini adalah lampiran SPTJB, maka mereka harus berurutan. Ya, setelah SPTJB, kemudian lampiran SPTJB. Jadi jangan sampai dipisahkan. Nah, selanjutnya adalah daftar nominatif pembayaran uang honorarium. Nah, ini adalah daftar nominatif atau bukti pembayaran bagi penyelenggara pemilu yang dibayar secara non tunai atau menggunakan nomor rekening. Nah, ini mohon maaf, nomor rekeningnya saya tutupi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah daftar nominatif atau pembayaran honorarium untuk penyelenggara pemilu yang dibayarkan secara tunai. Nah, makanya di sini ada tanda tangan, karena ini dibayar secara tunai, artinya bukan ditransfer. Nah, selanjutnya setelah itu kemudian surat tugas untuk belanja
pembayaran biaya transportasi. Nah, ini adalah surat tugasnya. Jadi sebanyak apapun surat tugasnya itu dibuat berurutan dulu, semua surat-surat tugasnya, dan diikuti dengan kwitansi atau bukti konfirmasi penyelesaian tugas. Nah, jadi ada surat tugas, ada bukti konfirmasi penyelesaian tugas, dan itu harus berurutan. Nah, contoh seperti ini adalah surat tugas untuk Farel Sumakri, ya, minta maaf ini sebagai contoh, yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2023. Nah, jadi diikuti oleh bukti konfirmasi penyelesaian tugas atas nama Sumakri, Farel Sumakri pada tanggal 12 Februari 2023. Jadi tidak boleh tertukar-tukar, jangan sampai surat tugas untuk Farel, tetapi kemudian di sini bukti penyelesaian tugas untuk si Andi misalnya. Nah, kemudian diikuti oleh kwitansi, jadi ada surat bukti konfirmasi penyelesaian tugas dan ada juga kwitansinya. Nah, jadi sebanyak apapun surat tugas yang kita buat itu dibuat berurutan dulu. Jadi selesaikan dulu surat-surat tugas. Nanti setelah surat tugas baru kemudian masuk di bukti-bukti nota dan kwitansi di luar daripada surat tugas. Nah, jadi di sini surat tugasnya dia buat satu orang untuk satu surat tugas. Tapi sebenarnya surat tugas ini bisa kolektif kalau tanggal dan tujuannya sama. Nah, ini semua adalah surat tugas. Jadi saya agak percepat karena pada intinya isinya sama, ya, surat tugas. Karena sekali lagi tutorial ini hanya untuk memperlihatkan bagaimana membuat susunannya. Jadi baik yang sudah di PDF-kan susunannya seperti ini, begitu juga ketika laporan ini disampaikan secara manual atau dokumen fisiknya. Jadi dijilid berdasarkan urutan seperti ini. Ini surat tugas. Nanti di akhir dari video ini saya akan buat rangkuman untuk susunannya. Siapa tahu lupa karena ini agak panjang. Surat tugasnya banyak. Nah, ini masih surat tugas lagi. Surat tugas, bukti perjalanan dinas, kemudian kwitansi. Jadi ini ya, surat tugas, bukti konfirmasi penyelesaian tugas, kemudian kwitansinya. Nah, selanjutnya adalah nota belanja. Nah, kalau kita perhatikan di sini, isinya adalah kertas HPS, buku ekspedisi, file outner atau ini box untuk tempat kertas ya. Kemudian ada blender, ada untuk dia fotokopi, tinta stempel, juga ada spanduk. Ini adalah belanja operasional untuk bahan belanja barang habis atau ATK. Jadi karena dibeli di toko, maka dia harus pakai nota toko. Nah, kemudian diikuti dengan foto dokumentasinya. Jadi ada barangnya, ada foto dokumentasinya. Nah, selanjutnya ini masih dari belanja bahan habis ya. Ini ada snack, ada teh, ada kopi yang dibuatkan dalam satu nota. Ini adalah nota warung atau stempel dari nota warung. Nah, kemudian ini juga dari nota warung, ada kue, air mineral ya, notanya sama, nota warung. Nah, kemudian diikuti lagi dengan foto dokumentasi dari snack yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah kwitansi. Nah, jadi kwitansi ini ada dikeluarkan untuk belanja di tempat yang tidak mempunyai nota. Nah, jadi seperti di daerah-daerah yang belum mempunyai pom bensin, di mana bensin itu dijual eceran di toko-toko, maka ini pakai kwitansi dari PPS atau kwitansi sesuai dengan format yang ada di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023, itu tidak apa-apa menggunakan kwitansi seperti ini. Nah, kemudian harus ada SK. Jadi tadi ada honor, pemberian honor, maka itu harus ada dilampirkan dengan SK. Jadi ketika pemberian honor untuk Pantarlih, maka harus dilampirkan juga SK Pantarlih. Pemberian honor untuk sekretariat, maka harus ada SK atau surat keputusan pengangkatan untuk sekretariat. Begitu juga dengan PPK dan PPS. Nah, jadi ini ada di lampiran yang paling belakang. Ini adalah lampiran-lampiran surat keputusan. Berikut rangkuman susunan laporan penggunaan dana penyelenggara pemilu 2024, PPK dan PPS. 1. Sampul laporan. 2. Bukti penerimaan. 3. Bukti pengeluaran atau BKU, atau buku kendali. 4. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan lampirannya. 5. Daftar penerima honorarium, baik yang ditransfer maupun tunai. 6. Surat tugas. 7. Bukti konfirmasi menjalankan tugas. 8. Nota-nota belanja. 9. Kwitansi belanja. 10. Foto dokumentasi. 11. Lampiran surat keputusan.
Demikian tutorial ini, jika Anda merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.